Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghitung ongkos kirim dari Alibaba. Di video-video sebelumnya gue udah pernah nunjukin gimana caranya beli barang dari Alibaba untuk dikirim ke Indonesia. Tapi di video-video itu banyak banget teman-teman yang masih belum ngerti gimana caranya menghitung ongkos kirim. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman tersebut, makanya gue buat video ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara menghitung ongkos kirim dari Alibaba alias dari China ke Indonesia, silahkan tonton video ini sampai habis. Kalau nggak sampai selesai, nanti teman-teman tidak ngerti. Jadi silahkan tonton video ini. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Sebelum kita belajar atau membahas gimana caranya menghitung ongkos kirim dari Alibaba ke Indonesia, kita harus tahu dulu nih, cara kirim barang dari Alibaba atau dari China ke Indonesia itu bisa lewat apa aja. Kita harus tahu opsi-opsi apa yang bisa kita pilih. Untuk mengirim barang dari China ke Indonesia atau dari Alibaba, itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan kargo udara. Barang kita yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam pesawat dan kemudian pesawatnya akan terbang dari China ke Indonesia. Selain kargo udara, kita juga bisa menggunakan kargo laut. Barang kita nanti akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang seperti ini. Ini namanya adalah kontainer atau peti kemas. Nanti kontainer atau peti kemas ini akan diangkut ke kapal. Seperti ini ya. Ini kapalnya banyak banget ya kontainernya. Lalu kapalnya nanti akan berlayar dari China ke Indonesia. Jadi bisa kita kesimpulkan ada dua metode pengiriman dari China ke Indonesia, yaitu kita bisa lewat udara atau bisa lewat laut. Apa sih perbedaannya kalau kita menggunakan kargo udara dengan kargo laut? Kalau kita menggunakan kargo udara, waktu pengirimannya relatif lebih cepat. Biasanya cuma sekitar 1-2 minggu aja. Tapi kargo udara memiliki kekurangan, yaitu biayanya atau ongkos kirimnya lebih mahal. Sedangkan kalau kita menggunakan kargo laut, waktu pengirimannya relatif lebih lama. Biasanya bisa sampai 1 bulan. Tapi keuntungannya adalah biayanya atau ongkos kirimnya lebih murah daripada kargo udara. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh cepat, teman-teman bisa pakai kargo udara. Tapi kalau misalnya teman-teman ngincer ongkos kirim yang murah, teman-teman bisa pakai kargo laut. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tinggal mencari perusahaan atau mencari perusahaan kargo yang menyediakan jasa pengiriman tersebut. Untuk mencari kargo atau jasa pengiriman, itu ada dua cara. Teman-teman bisa minta bantuan dari seller, karena biasanya seller ini sudah langganan ke berbagai macam jasa pengiriman. Jadi kita bisa minta tolong seller untuk dicarikan jasa pengiriman. Atau bisa juga kita cari jasa pengiriman alias kargo sendiri. Jadi kita bisa cari nih di Google misalnya, kargo China ke Indonesia. Nah, nanti teman-teman ada banyak tuh perusahaan-perusahaan kargo. Teman-teman bisa langsung kontak aja satu-satu. Cari aja mana yang teman-teman suka, mana yang kira-kira cocok. Nanti kalau sudah cocok, teman-teman tinggal kasih tahu atau infokan kepada seller untuk mengirim barangnya ke kargo tersebut. Jadi nanti seller akan mengirim barangnya ke perusahaan kargo tersebut. Nanti dari perusahaan kargo tersebut, barangnya akan dikirim ke Indonesia. Untuk gue sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi, gue biasanya menggunakan cara yang kedua. Jadi biasanya gue akan mencari perusahaan kargo sendiri. Gue cari dulu di Google. Nanti kalau udah dapet, gue tinggal infokan kepada seller untuk mengirim barangnya ke kargo yang tadi gue pilih.
kita tadi sudah belajar bahwa untuk mengirim barang dari China ke Indonesia bisa lewat udara atau bisa lewat laut. Kemudian kita sudah belajar juga bagaimana caranya mencari perusahaan kargo. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan estimasi atau perhitungan ongkos kirim. Pertama-tama kita akan bahas dulu untuk perhitungan ongkos kirim kargo udara. Perhitungan yang gue pakai di sini adalah perhitungan yang biasanya digunakan atau yang umum, tapi mungkin di suatu perusahaan itu perhitungannya bisa beda. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi aja dengan kargonya supaya teman-teman bisa dapat penjelasan lebih lengkap. Untuk kargo udara, biasanya tarifnya itu dihitung berdasarkan beratnya, yaitu kilogram, atau berat volumetrik. Jadi antara berat asli yang dalam kilogram akan dibandingkan dengan berat volumetrik, nanti mana yang lebih besar itu yang dipakai. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa itu berat volumetrik. Berat volumetrik ini umumnya dihitung dengan cara seperti ini, yaitu panjang dalam sentimeter dikali lebar dalam sentimeter dikali tinggi dalam sentimeter, kemudian dibagi 6000. Maka setelah teman-teman melakukan perhitungan tersebut, teman-teman akan mendapatkan berat volumetrik. Oke, kita langsung ke contohnya supaya teman-teman lebih paham ya. Kita langsung simulasi menghitung ongkos kirim menggunakan kargo udara. Misalkan gue punya barang kiriman yang seperti ini, yang di packing menggunakan kardus, bentuknya persegi panjang seperti ini. Misalkan jumlahnya 1 box, berat aslinya itu 5 kg, terus untuk panjangnya ini 60 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 10 cm. Pertama-tama kita perlu hitung dulu berat volumetriknya. Cara menghitungnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6000. Berarti 60 dikali 20 dikali 10 dibagi 6000, hasilnya sama dengan 2. Berarti berat volumetriknya adalah 2 kilo. Selanjutnya, kita bandingkan nih berat volumetrik dengan berat aslinya. Ternyata berat asli lebih besar dari berat volumetrik. Berarti berat asli yang akan kita gunakan sebagai dasar dari perhitungan tarif atau ongkos kirimnya. Misalkan tarif pengirimannya itu Rp250.000 per kilogram. Karena barang kita itu 5 kilo, berarti total tarif yang harus kita bayar adalah Rp250.000 dikali 5 sama dengan Rp1.250.000. Simpulannya adalah ongkos kirim yang harus kita bayar adalah Rp1.250.000. Jadi seperti itu cara menghitung ongkos kirim kargo udara. Selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungan ongkos kirim menggunakan kargo laut. Untuk kargo laut, ongkos kirimnya itu dihitung berdasarkan CBM. Apa itu CBM? CBM itu singkatan dari cubic meter. Cubic meter itu artinya volume dalam satuan meter. Gimana sih cara ngitung CBM? Cara ngitung CBM adalah seperti ini. Panjang dalam sentimeter dikali lebar dalam sentimeter dikali tinggi dalam sentimeter dibagi 1 juta. Kita langsung masuk saja ke contoh supaya teman-teman bisa langsung paham. Misalkan kita punya barang seperti ini, sama kayak yang tadi. Jumlahnya 1 box, beratnya 5 kg, panjangnya 60 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 10 cm. Kita hitung dulu CBM-nya berapa. CBM-nya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, semuanya dalam sentimeter, kemudian dibagi 1 juta. Berarti 60 dikali 20 dikali 10.
dibagi 1 juta sama dengan 0,012 CBM. Jadi CBM-nya adalah 0,012. Misalkan tarif per CBM-nya itu 6 juta rupiah. Berarti ongkir yang harus kita bayar atau tarifnya adalah 6 juta dikali 0,012 sama dengan Rp72.000. Kira-kira seperti itulah cara menghitung ongkos kirim menggunakan kargo laut. Ada beberapa catatan yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, setiap kargo memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Cara perhitungan tarifnya juga bisa berbeda-beda. Ada juga perusahaan kargo yang cara perhitungannya tidak seperti yang gue sampaikan. Makanya, sebaiknya teman-teman langsung konsultasi dengan perusahaan kargo yang akan digunakan. Oleh karena itu, teman-teman silakan langsung konsultasi saja dengan perusahaan kargo yang akan digunakan supaya teman-teman dapat perhitungan dan penjelasan yang lebih lengkap. Kemudian, ini ada pertanyaan yang juga sering banget ditanyakan. Gimana caranya kita tahu dimensi barangnya setelah di packing? Untuk mengetahui dimensi barang setelah di packing, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada seller. Tiap teman-teman mau beli barang dari Alibaba, teman-teman tanya aja langsung kepada sellernya. Misalnya, gue mau beli barang ini 10.000 piece. Nah, itu 10.000 piece itu nanti lu packingnya gimana? Lu pakai box ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, terus ada berapa box. Dari informasi-informasi itu, teman-teman bisa langsung menghitung kira-kira ongkos kirimnya berapa. Ya, sekian aja videonya, sampai sini aja. Kalau misalnya ada yang belum paham, ada yang masih bingung, bisa langsung tanya di kolom komentar. Sekian aja untuk videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.